Ibu Sarah Lerimboy, Ketua Pokja Penanganan Pencegahan Stunting di Provinsi NTT melalui sambungan telepon pagi ini. Selamat pagi Bu Sarah. Selamat pagi. Iya, salam sehat Bu Sarah. Lagi sibuk Salam nampaknya sehat. pagi ini ya? Iya, sementara berada di lokasi kunjungannya Presiden. Jadi mohon maaf kalau terputus-putus. Ya. Bukan tanggung jawab saya ya. Baik, Iya. Bu Sarah ini memang begitu ya kalau situasinya kalau lagi ada kunjungan Presiden ya Bu Sarah ya? Yoi. Oke Bu Sarah, ini terkait dengan kenaikan angka di stunting ya di NTT ini, penyebabnya apa saja nih Bu Sarah? Ya, saya mungkin perlu menjelaskan secara baik buat masyarakat umum, Ya. sehingga tidak salah menerka ataupun memahami tentang stunting. Mm-mm. Saya mau katakan gini, advokasi lawan kita ini bukan advokasi melawan stunting, tapi advokasi kita adalah melawan SDM yang buruk pada tahun 2040 sampai 2050. Ini yang harusnya kita pahami bersama, Oke. sehingga fungsi masalah multisektor ini menjadi peran semua multi stakeholder. Saat ini orang masih melihat bahwa masalah stunting itu menjadi masalah pemerintah semata. Oke. Padahal tidak. Ini masalah semua sektor, semua lini, semua stakeholder harus ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau membahas tentang masalah, ada beberapa. Yang pertama adalah masalah pertama adalah dalam soal setiap bulan setiap tahun ada yang namanya bulan operasi timbang yang selalu diukur 2 tahun sekali, dua kali setahun. Jadi itu melalui penerapan bulan Februari dan Agustus sebagai bulan operasi timbang, itu bersamaan dengan pemberian vitamin A pada balita, dengan harapan pada bulan-bulan tersebut kan kedatangan balita di posyandu meningkat, dan hasil penimbangan dan pengukuran itu dapat mencerminkan status gizi balita yang merupakan tolak ukur status gizi masyarakat. Ya. Nah, yang tadi saya katakan, masalah stunting ini masalah multi stakeholder, Masalah multi bangsa ya? sektor, sehingga bulan operasi timbang itu pun harus menjadi peran multi sektor. Kakak bayangkan tahun ini bulan operasi timbang yang dilakukan Februari 2022, kalau kita lihat di data yang di ini oleh Pokja Stunting, kita temukan bahwa dari jumlah 500 ribu lebih anak stunting itu hanya 70% yang datang ke posyandu. Nah, bayangkan aja hampir 30% anak-anak itu tidak mendapatkan hak untuk melihat status gizinya. Nah, ini kinerja pemerintah yang perlu kita gugat, kabupaten kota yang punya anak-anak balita yang ada di sana. Itu pertama. Nah, dari situ teman-teman juga perlu paham tentang bagaimana menghitung prevalensi stunting. Prevalensi stunting dihitung begini, kalau satu desa ada 100 anak balita, kalau Anda hanya ukur 20 anak balita dan 20-20-nya stunting, akan diklaim bahwa 100% desa itu stunting. Nah, ini halo? Ya. Ya, ini alasan teknis ya yang teknis yang harusnya dipahami dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk mendorong orang tua untuk membawa anaknya ke posyandu. Ini sudah bisa dilakukan, dan pendorongan ini bukan hanya kita minta pemerintah kabupaten kota, gereja bisa mendorong, dia punya jemaat, teman-teman masyarakat adat bisa mendorong untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu. Nah, ini jadi soal lagi urusan keluarga, urusan anak stunting dianggap menjadi tanggung jawab ibu. Ini juga persoalan relasi gender yang tidak setara. Teman-teman dari analisa pendampingan Pokja, kami melihat ada 7 hal serius yang menyebabkan anak ini stunting. Isu serius. Yang pertama, sanitasi dan air bersih yang tidak tersedia. Ya. Halo? Ya, silakan Ibu. Ya, sanitasi dan air bersih yang tidak tersedia di 1000 HPK, wilayah 1000 HPK. Yang kedua, yang kita lihat adalah namanya BKB, Bina Keluarga Balita, itu sangat tidak optimal di tingkat masyarakat. Jadi itu harusnya menjadi tugas
OPD tertentu untuk melakukan bina keluarga balita itu tidak dilakukan. Yang ketiga kita lihat tentang aspek pelayanan JKN dan jaminan sosial lainnya. Itu banyak anak keluarga stunting tidak mendapatkan itu karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi, bisa memungkinkan itu terjadi. Yang berikut adalah masalah pola asuh. Ini luar biasa. Banyak mitos yang ikut mempengaruhi masalah pola asuh. Kami misalnya di Sabu, anak yang baru dilahirkan itu tidak dikasih kolostrum. Yang malah mitosnya adalah harus minum gula air. Sehingga itu masalah impunitas yang ada di kolostrum itu tidak bisa diakses oleh bayi baru lahir. Begitupun di TPS. Ibu-ibu baru lahir itu lebih banyak masuk ke rumah bulan. Kemudian ada beberapa mitos mereka tidak boleh makan daging dan ikan kan akan mempengaruhi air susu ibu yang anis. Nah, pola asuh, asupan gizi, kemudian sanitasi air bersih, bina keluarga balita, pendidikan PAUD, pendidikan pranikah, relasi gender, tentang akses terhadap JKN dan pelayanan sosial lain itu menjadi hal-hal yang sulit diakses oleh keluarga 1000 HPK. Belum lagi tentang bagaimana remaja putri bisa mengakses tablet tambah darah. Teman-teman, tugas OPD instansi terkait misalnya soal tablet tambah darah bukan sekedar mendistribusi tablet, tetapi memastikan anak remaja ataupun ibu hamil meminumnya. Ini penting. Jadi kita harus tugas Pokja itu adalah melakukan mendesain tata kelola pencegahan penanganan stunting yang lebih sensitif terhadap 1000 HPK. Sehingga kami temukan tentang pelayanan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 1000 HPK yang menjadi peran Pokja untuk merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang sensitif terhadap 1000 HPK. Jadi saya ingin tegaskan Pokja tidak mengelola program fisik. Pokja mendesain tata kelola pencegahan penanganan yang tidak sensitif pada 1000 HPK. Itu kata. Bu Sarah, terakhir Bu Sarah, dengan fakta-fakta yang ada, dengan permasalahan yang begitu kompleks nih untuk NTT sendiri, apa yang menjadi pesan Bu Sarah untuk pemerintah, untuk masyarakat di NTT, Bu Sarah? Yang pertama, kita nggak bisa kerja sendiri. Kerja konvergensi itu harus dilakukan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi semua sektor harus terlibat secara serius melakukan itu. Teman-teman di Rote mencoba, karena kita tahu stunting overlap dengan kemiskinan, sehingga memang kita mendorong supaya bagaimana anak-anak bisa asupan gizi, selain menyiapkan misalnya lahan pekarangan mereka untuk bisa akses terhadap tanaman pekarangan yang menyediakan akses gizi, mereka juga anak-anak yang kurang mendapat asupan itu, selain dapat PMT, mereka ada yang melakukan yang namanya kakak angkat. Jadi ada kakak angkat yang mencoba untuk mendampingi keluarga 1000 HPK yang gizi buruk, yang jadi stunting, itu semua didampingi oleh mereka. Saya mau ingatkan, tahun ini hasil kami untuk bulan operasi timang kami menemukan makin naiknya angka gizi buruk dan gizi kurang. Kalau gizi buruk dan gizi kurang tidak terintervensi, anak berpotensi jadi stunting. Untuk itulah saya mohon perhatian para bupati, kepala daerah untuk melihat kondisi gizi buruk yang ada, untuk segera mengintervensi. Itu hanya pencegahan. Banyak hal pencegahan lain yang tidak dilakukan oleh pemerintah, mungkin juga dengan stakeholder lain, untuk kita perlu dorong satu hati, kita sama-sama bekerja dengan hati untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya. Dan semoga NTT bisa bebas begitu ya dari stunting, Bu Sarah ya. Harus bebas. Harus jadi bebas, ingat ya? Yang saya bilang tadi, kita kerja bukan lawan stunting, tapi kita melawan hasil SDM kita pada 2040 yang buruk. Apakah kita mau NTT punya SDM yang buruk di 2040? Artinya bonus demografi kita nggak ada manfaatnya kan? Apakah kita mau gereja Katolik punya SDM yang buruk di 2040, atau gereja Protestan ataupun masyarakat Muslim 2040 kita punya SDM yang buruk? Silakan kita bertanya pada diri sendiri. Dan kalau kita tidak mau, mari kita melakukan secara bersama. Siap. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Bu Sarah ya. Terima kasih Bu Sarah informasinya untuk RRND pagi ini. Oke, selamat beraktivitas. Juga. Selamat pagi. Amin. Terima kasih.
Pendengar baru saja bersama kami Ketua Pokja Penanganan dan Pencegahan